Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis Milenial Diskusi. Kali ini kita akan bahas tema milenial berkurban. Ini mumpung lagi mau Idul Adha, jadi kita akan bahas tema ini bersama pemateri yang sangat luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan bunyikan loncengnya supaya kawan-kawan dapat video terupdate dari kita. Stay tune. Oke sobat milenial, kali ini kita sudah bersama seorang tokoh milenial yaitu Ustadz Ahmad Ajak Bari SH. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita akan membahas tema yaitu milenial berkurban gitu. Jadi kan ini Ustadz dalam waktu dekat ini kan udah mulai kurban gitu kan. Jadi kurban ini kan salah satu ritual yang dilakukan oleh umat Islam setiap tahunnya gitu. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi sampai di sini perlu tahu gitu Bang, sebetulnya makna kurban itu sendiri apa sih Bang? Oke, jadi tadi Sabil nanyakan tentang makna kurban. Iya betul. Sebenarnya kurban ini dari segi bahasa itu diambil dari kata qorib dekat, qoriban dekat. Nah, sesuai dari bahasanya, maka kurban ini maknanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sebagaimana kurban, qorib, begitupun kita hakikatnya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kan makna kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bang ya. Jadi kenapa lah kita itu harus berkurban gitu, khususnya kepada sobat milenial gitu, kenapa harus berkurban gitu? Kurban ini kan salah satu ritual keagamaan bagi umat Islam. Iya betul. Yang mana hukum daripada kurban ini sendiri yaitu walaupun sebenarnya sunnah muakkad, tetapi ini adalah ibadah yang dianjurkan atau disyariatkan oleh agama Islam. Nah, kenapa harus berkurban? Inti daripada kurban ini, seperti yang tadi saya bilang, kurban ini untuk bagaimana bentuk ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kurban ini sendiri dilihat dari aspek sosial. Nah, ini dari aspek sosial ini tentu banyak sekali manfaatnya. Kalau kita lihat bagaimana kurban ini sendiri merupakan sarana tarbiyah bagi masyarakat, bagi umat Islam untuk bagaimana bisa peduli dan lebih peka terhadap keadaan masyarakat yang lain, terhadap keluarganya, saudara-saudaranya, umat Islam yang lain, yang fakir, yang miskin, yang kelaparan, seperti itu. Itu tadi kenapa kita harus berkurban. Dari segi agama karena ini memang disyariatkan oleh Allah SWT. Dari segi aspek sosial karena ini penting untuk bagaimana kita mentarbiyah diri kita supaya lebih peka terhadap masyarakat. Oke Ustaz. Jadi kan berarti kurban itu kenapa kita harus berkurban? Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar lebih peduli kepada masyarakat ya Ustaz ya. Jadi nah, sekarang ini kan Ustaz ada nih kaum milenial gitu kan. Kaum milenial kan lebih banyak berpoya-poya di luar sana gitu kan, nongkrong sana nongkrong sini, mengumpulkan duit segala macam. Jadi kan pemuda sekarang itu kan lebih mementingkan yang namanya poya-poya gitu daripada berkurban gitu. Jadi bagaimana caranya agar kaum milenial ini sadar bahwa kurban itu sangatlah penting bagi mereka gitu Ustaz? Pertanyaan ini cukup berat menurut saya. Sebenarnya yang jadi kendala adalah bagaimana iklim atau perubahan zaman, era globalisasi yang hari menuju hari yang baru, setiap harinya itu arus perkembangan benar-benar sudah melampaui batas. Itu. Jadi anak-anak muda sekarang, generasi milenial itu terpengaruh dengan budaya, dengan globalisasi, dengan iklim pergaulan, ya
kan? Bagaimana hari ini kita lihat maraknya peredaran narkoba, ya kan? Terus maraknya pergaulan bebas, ya kan? Zina, khamar dan sebagainya macamnya. Nah, materi-materi negatif tadi itu menimbulkan pola pikir itu mempengaruhi pola pikir daripada anak-anak generasi milenial, sehingga anak muda sekarang itu mentalnya jadi mental cengeng, mental perampok, mental preman, ya kan? Mental tempe, ya, mental tahu, mental sayuran lah pokoknya semua dari pajak. Walaupun kayak gitu, tapi ujung-ujungnya kalau ada masalah kembali lagi ke orang tua kan gitu. Kembali ke orang tua, artinya habis duit orang tua diminta, nggak dikasih nyuri kayak gitu. Ini yang buat generasi kita ini jadi generasi yang lemah, ya kan? Karena anak-anak muda sekarang tidak ditanamkan bagaimana agar bisa menempah mentalnya, menempah rohaninya seperti itu. Sehingga banyak anak muda yang mereka menghabiskan aktivitasnya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, hasilnya dari kegiatan-kegiatan bermanfaat tadi muncullah kebiasaan sehingga anak-anak muda tadi terbiasa dengan gaya hidup yang bebas, terbiasa dengan berpikir secara singkat, gitu kan? Berpikir secara singkat, terus berbuat tanpa berpikir panjang, seperti itu. Oke, jadi memang milenial ini memang terpengaruh dengan faktor pergaulan ya bang ya. Makanya mereka itu lebih asik nongkrong di luar gitu daripada berkurban ya bang. Padahal mereka itu mampu untuk berkurban, tapi lebih baik mereka lebih baik untuk berpoya-poya di luar ya bang. Jadi gini bang, ini berarti kan pemuda ini kan lemah terhadap pemahaman agama bang gitu. Ketika mereka udah terpengaruh kepada pergaulan gitu kan. Jadi bagaimana caranya agar pemuda ini tidak lemah terhadap pemahaman agama gitu, dan mereka itu mau berkurban gitu walaupun mereka suka mengeluarkan duit gitu bang. Yang perlu kita pahami sekarang adalah bagaimana kita membaca psikologis daripada anak-anak muda. Bagaimana kita bisa menyentuh kehidupan mereka, ya kan? Karena anak muda sekarang ini pun kalau dinasihati agak susah, ya kan? Agak susah. Dinasihati melawan, gitu ya. Syukur melawan aja, kalau sepak pukul lah, aja gitu. Nah, bagaimana cara mendakwai mereka untuk sama-sama bisa ikut dalam kebaikan? Itu ya kita gunakan metode dakwah yang sesuai. Tergantung daripada objek orang yang kita dakwahi, seperti itu. Kalau misalnya tadi anak jalanan, ya kan? Anak jalanan. Kalau misalnya nanti ada kenalan kita, misalnya, anak jalanan, ya kan? Mungkin kita nggak bisa langsung mendakwahi dia secara frontal. Coba kita khidmat, seperti itu. Kita khidmat. Orang banyak melihat itu kebaikan yang diterima itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan seperti itu. Kalau kita berbuat baik pada orang akan menilai dengan sendirinya. Tapi kalau kita berbicara baik, orang belum tentu menilai. Dia bisa berpikir ini perkataan ini benar atau enggak, itu kan menilai dengan pengalaman dia, dengan ilmu dia. Nanti dia akan menjadikan tolak ukur seperti itu kata kita. Tapi kalau kita berbuat baik, apapun casingnya, apapun nanti maksud dan tujuannya, pasti apa yang kita lakukan pasti baik. Ya, bermanfaat bagi dia. Kalau ada bermanfaat bagi dia, kita khidmat terus, ya kan? Nanti setelahnya kita duduk, kita ajak sedikit-sedikit. Jangan didakwai secara frontal, nanti lari gitu. Jadi kita ajak untuk bagaimana memperbaiki dulu diri, ajak bagaimana bisa menunaikan kewajiban sholat. Nah, nanti setelah itu bertahap masuk kurban ya. Masuk kurban pun ada tahapannya, kurban, ya kan? Karena ya bagaimana sebenarnya syarat-syaratnya orang yang kurban ini, dia sebagian ulama berpendapat bahwa
kurbannya orang nggak sholat ini nggak sah. Nah, begitupun orang yang menyembelih kurban. Sebaiknya yang menyembelih kurban, kalau nggak mampu orang yang berkurban langsung yang menyembelihnya, maka hendaknya dipilih orang yang memotong kurban itu, yang menyembelih kurban itu orang yang menunaikan sholat seperti itu. Nah, jadi memang caranya gitu kan, kita berdakwah secara pelan-pelan ya, mengajak mereka pelan-pelan Secara hikmah kita tunjukkan kebaikan, kita khidmat. Kalau misalnya ada buah tangan, ada kelebihan rezeki, kita belikan sesuatu untuk oleh-oleh gitu caranya kalau kita mendakwahi orang. Jangan kita langsung dengan kata-kata, ya kan, jadi dia pikir ini siapa gitu. Kalau kita berikan apa yang kita punya, kita berikan contoh buah kebaikan, nanti dengan sendirinya dia akan lembut hatinya untuk menerima ajakan kita. Itu. Oke, berarti memang ini tugas kita gitu. Tugas kita untuk merangkul kawan-kawan kita gitu yang memang itu belum paham agama gitu. Jadi ketika kita paham agama, maka kita ajak kawan kita secara pelan-pelan untuk bisa memahami agama, untuk bisa ikut untuk berbuat baik ya Bang ya. Bang, terima kasih Bang atas jawabannya yang tadi sangat luar biasa ya kan Bang. Aduh, kita lanjutkan. Dari tadi sambil ini manggilnya Bang Ustad. Nanti asal jangan Bang Ustad ya. Bang apa? Panggilnya biar lebih akrab kita sepakati aja lah. Panggil Bang aja gitu. Bang aja Bang ya. Panggil Bang aja. Biar lebih ini kan. Oke, biar Bang, lebih siap. enak gitu. Oke, siap. Nanti Bang Ustad bingung orang. Yang mana ada dua pemateri ya. Oke Bang, jadi kita panggil Bang ya Bang ya. Oke. Kayak gini Bang. Tadi kan sudah berbicara tentang milenial yang pemalas gitu kan. Sekarang kita berbicara tentang milenial yang itu yang dia rajin gitu, yang dia punya niat untuk berkurban, akan tapi dia belum mampu untuk berkurban gitu Bang. Jadi seperti saya nih Bang, saya udah niat nih Bang, tapi saya belum mampu, saya belum kerja dan saya juga masih minta orang tua gitu. Jadi gimana sih Bang tipsnya gitu agar bisa berkurban tahun depan gitu Bang? Nah, ini abang kasih tipsnya. Iya. Abang sendiri pun sebenarnya tahun ini nggak ikut kurban, ya karena memang abang udah nabung, cuman ya memang untuk membeli satu hewan kurban ya memang belum cukup, jadi ya udah nanti apalagi masa pandemi corona ini kan, iya betul. lagi penghasilan kita agak kritis ya, kan pelentang selungkup lagi, jadi ya niatkan nanti insya Allah tahun depan pun abang kurban. Nah caranya bagaimana? Kalau kita punya niat untuk berkurban, tapi dilihat dari segi kondisi finansial kita, ya kan, masih sering kolaps, masih kadang naik turun iya, gitu. Nah, itu yang pertama, coba kita sisihkan uang jajan kita, sisihkan uang jajan kita. Misalnya nih, sambil dikasih jajan sama orang tua itu sehari 20.000, ya kan? Untuk minyak kereta misalnya ke kampus habis 10.000, ya kan? Untuk jajan 10.000. Nah, coba sisihkan per hari itu 2.000 aja. 2.000 kali 30 kali 2 udah 60.000, ya kan? 60.000 kali 12 udah berapa? 720 ya. Udah 720 kan? 720. Oke lah, belum cukup ya. Kita ini kan lagi, kita tambahin lah 3.000. Itu lah 3.000 kali 30 udah berapa? 90. Udah 90 kali 12 1.080.000. 1.080.000 itu udah dapat satu ekor kambing sebenarnya. Kalau kita belinya jauh-jauh ya. Iya. Kalau kita belinya jauh-jauh hari, beli hewan kurban kita siapkan sendiri, itu harga satu ekor kambing itu paling hanya 800.000, 850, dan untuk kualitas medium itu sekitar 1 juta. Ya kan? Nah, kalaupun kita misalnya tabung, terus kita terkumpulnya itu udah dekat hari kurban, hari H. Nah, kalau kita cari pun itu tempat-tempat yang masih menyediakan kurban, itu di daerah pinggir-pinggir itu masih ada yang dia memang harga kurban itu masih 850.000. Nah, kita coba pikirkan solusi bagaimana kita bisa ikut ambil andil dalam kebaikan. Jangan tunggu kita udah mapan, udah mumpuni, udah punya keuangan yang baik gitu kan, udah punya keuangan yang stabil, yang derajatnya terus naik ke atas. Jangan nunggu kayak gitu, ya kan? Kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal, kapan kita mati. Nah, hari ini kita niatkan kita buat kebaikan, apa yang kita punya kita sisihkan, supaya nanti di kemudian hari
kebaikan-kebaikan yang kita niatkan tadi bisa kita tuai. Seperti itu. Nah, yang kedua tanamkan niat yang sungguh-sungguh bahwa kita itu mau berkurban. Niat mau berkurban. Nah, yang ketiga yaitu coba kita uang yang kita kumpulkan. Kalau seandainya nanti punya datang kesempatan, ya kan? Datang kesempatan untuk kita bisa mengembangkan penghasilan kita ambil, ya kan? Contoh kita coba jualan gitu. Jadi kita kalau bisa itu kurban dengan uang kita sendiri, ya kan? Uang kita sendiri. Jadi terasa pengorbanan itu, ya kan? Terasa kalau kita korban, kita niat untuk menggapai takwa, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan harta diri kita, maka nanti kesannya itu lebih indah, ya. Dibandingkan dengan kita pakai duit orang, ya kan? Pakai duit rakyat lagi, itu gawat. Pakai duit orang, pakai duit rakyat. Mending kita pakai duit sendiri, kumpul dari jauh-jauh hari, hasil peras keringat kita sendiri, banting tulang kita, ya kan? Capek sana sini, rentang telumpuk, ya kan? Lebih indah dia, lebih puas ya Bang hasilnya. Lebih puas. Nah, yang keempat, kalaupun kita misalnya belum mampu pada misalnya kita udah nabung nih, terus udah dekat harinya ternyata kita belum mampu untuk mengumpulkan kurbannya, kita niat sedekah aja, sedekah kurban ya, walaupun ya nanti bisa kita sama dengan keluarga, itu kan kita urunan, atau dengan kawan-kawan kita beli 1 ekor kambing atau yang lainnya gitu kan, kita beli kambing yang kualitas rendah selama dia masuk dalam kategori sah dikorbankan. Coba kita niatkan pahalanya itu walaupun nggak dapat dia kesunahan kurban, tapi dia dapat sunnah menumpahkan darah di hari kurban. Itu dia. Ya kan? Tadi 4 tips itu kalau misalnya kita tekuni dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti tahun depan niat kita untuk kurban insya Allah akan dijabah oleh Allah. Jadi niat yang pertama tadi itu Bang, sisihkan uang jajan ya Bang ya. Habis itu yang kedua itu mulai niatkan yang sungguh-sungguh ya Bang. Habis itu yang ketiga mulai cari penghasilan sendiri walaupun itu memang kecil-kecil, yang penting adalah nabung gitu Bang ya. Yang keempat itu niat sedekah kurban ya Bang. Kalau nggak bisa kurban tahun depan, niatkan untuk sedekah kurban ya Bang ya. Nah, selain daripada itu, kita yang udah lebih dahulu mempunyai kesadaran untuk berkurban, mempunyai tanggungan juga. Tanggungan itu maksudnya dalam artian kita memiliki tanggung jawab kepada saudara-saudara kita yang belum paham, yang belum mengerti, yang belum punya keinginan untuk berkurban. Itu bagaimana bisa orang itu timbul semangat untuk berkurban? Ya kan? Hari ini di komunitas-komunitas Islam banyak bertebaran, ya kan? Di Indonesia, khususnya di Kota Medan, banyak sekali. Nah, ini bagaimana sebelum datangnya hari raya kurban itu dibuatkah suatu kajian, dibuatkah satu diskusi tentang kurban supaya masyarakat, pemuda dan generasi milenial lainnya itu bisa mengetahui paling tidak fadilah utama dari kurban seperti itu. Terus apa sih untungnya berkurban seperti itu? Terus kenapa kita harus berkurban supaya mereka paham? Nah, diperbanyak juga konten-konten seperti itu supaya pada hari mendekati kurban nanti orang-orang mulai menanamkan niat. Para muda mulai menanamkan niat, oh aku harus berkurban tahun ini. Oh, aku punya sedikit harta, punya sedikit kelebihan. Daripada aku beli ini gunakan untuk kepentingan ini, lebih bagus gunakan untuk kurban, untuk kepentingan Allah, untuk memberikan makan orang-orang miskin seperti itu. Oke, Bang. Satu lagi mungkin sebaiknya juga uang yang dipakai untuk berkurban itu bukan wulu atau dari bukan dari hasil yang haram seperti itu, ya kan? Bukan dari hasil yang haram. Jangan nanti kita kurban dari hasil korupsi, kurban dari hasil mencuri, ya kan? Hasil judi, ya kan? Seperti itu. Jangan sampai menjalik. Kata Nabi, tidak diterima sholat orang yang tidak bersuci, tidak pula sedekah dari hulu, seperti itu. Maksudnya dari harta yang haram.
Jadi nggak ada gunanya kalau kita nanti kurban, ya kan? Kurban kita hasil dari makan hak orang lain, terus kita pakai untuk bersedekah, untuk kurban, untuk jihad fisabilillah, untuk yang lain-lainnya, untuk ibadah itu sama sekali tidak diterima Allah SWT. Diterima yang suci sampai kepada Allah yang suci. Oke aja. Oke bang, berarti sampai situ saja diskusi kita pada hari ini bang ya. Lain kali kita diskusi masalah tentang hal yang berkembang di negara ini ataupun di luar lah gitu bang. Insyaallah. Oke milenial, sekian saja diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.